Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan solat subuh. Orang yang menunaikan solat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan. Lantas, apakah keutamaan solat subuh? Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan solat subuh? Mari kita simak video ini hingga akhir agar menjadi penambah ilmu pengetahuan kita dan supaya tidak gagal faham serta tidak sesat. Apa keutamaan menunaikan solat subuh? Solat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan yang terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan solat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan solat. Karena itulah Rasulullah SAW mengkhususkan solat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Solat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada solat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan solat subuh didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala secara jasadiah. Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan solat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menunaikan solat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari solat, yang pada saat engkau mendapatkan justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah solat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, "Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan saat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa solat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keindahannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya.
dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Lantas, surah apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika solat subuh? Begitu utama dan keistimewaannya solat subuh, sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah solat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada solat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surah ataupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan salafus saleh membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang ketika menjadi imam solat subuh. Maka dari itulah seorang imam solat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan ketika solat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan banyak para malaikat. Maka tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya, karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam merencanakan solat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Rasulullah SAW sering menunjukkan contoh-contoh bacaan solat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surah Al-Waqi'ah, surah At-Tur, surah Kahf dan surah At-Takwir. Rasulullah SAW juga biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin dan surah As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan Rasulullah SAW melakukan salat-salat wajib seperti salat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Salat beliau lebih ringan daripada salat kalian, dan terkadang dalam salat fajar atau subuh beliau membaca surah Al-Waqi'ah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat qabliyah juga memiliki keutamaan. Keutamaan qabliyah subuh, pahalanya besar dan fadilahnya digambarkan lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Apabila seseorang mengerjakan salat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan selain keutamaan yang telah disebutkan tadi. Ternyata orang yang menunaikan salat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Benarkah para malaikat menyaksikan kita ketika salat subuh? Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan salat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan salat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memang sebagai orang lalai mengerjakan salat subuh karena malas bangun pagi, padahal secara ilmiah bangun pagi dan menekan ibadah salat lebih baik daripada tertidur, pulas dan malas-malasan. Di dalam ilmu sains menjelaskan, pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh sehingga terjadinya penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Salat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat.
hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah mereka malam dan siang sedang bertugas. Maka dari itulah mereka melaksanakan sholat subuh pada awal waktu, sebab disaksikan langsung oleh para malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun siang hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh. Selain mendapatkan pahala baik dari segi medis, disaksikan pula oleh para malaikat. Itulah beberapa keistimewaan sholat subuh. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang pahalanya begitu besar sehingga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.